Jamaah rahimakumullah. Kita lanjut kepada bab di mana bab ini menerangkan tentang perintah Allah atau ajakan dari Allah supaya manusia itu menghilangkan sifat kemanusiaannya. Artinya manusia itu pada hakikatnya tidak memiliki sifat jelek. Jadi onone sifat jelek iku sak temene dorongan utawa ajakane hawa nafsu. Menungso terlahir di alam dunia ini membawa sifat atau karakter dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya manusia itu selalu memiliki sifat welas asih utawa Rahman Rahim Allah. Lah, di dalam hal berbuat kebaikan ini manusia kadang-kadang terjebak dengan keindahan dunia. Yang dimaksud keindahan dunia itu ya macam-macam. Ada pangkat, ada derajat, ada harta, ada benda, ada tahta, ada wanita. Manusia kalau sudah dihadapkan yang demikian ini, maka manusia akan mudah lalai dengan tujuan pokok. Ingat bahwa sesungguhnya manusia terlahir di dunia ini tidak diperintah untuk macam-macam. Perintahnya Allah ini hanya satu. Wa ma khalaqtul jinna lan ora andadekake ingsun al jinna ing jin wal insa lan ing menungso illa liya'buduni supaya nyembah maring ingsun. Jadi Allah menitipkan sifatnya yaitu namanya ruh. Lah ruh ini disuruh nyembah. Oleh karena itu di dalam diri manusia itu ada sifat dohir dan sifat batin. Artinya secara lahiriah manusia itu dibekali jasad atau dibekali dengan rogo. Cara basa Jawanya seperti itu. Lah rogo ini diperintah oleh Allah untuk melaksanakan hukum syariah, yaitu yang dinamakan sholat. Lah di balik raganya kita ini ada yang namanya ruh atau jiwa. Lah jiwa inilah yang bertanggung jawab atas segala aktivitas yang digelar Allah di alam dunia ini. Maka dibalik rutinitas sholat syariat, maka ruh kita harus selalu menghadap kepada Zat Maulana Wajibul Wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara syariat kita ya wajib sholat. Secara syariat kita tidak diperkenankan meninggalkan sholat, karena sholat itu adalah perintahnya Allah, bukan perintahnya manusia seperti apa kita ini. Memang sholat itu aslinya adalah 50 waktu. Jadi jamaah tauhid, jamaah santri rahmatan lil alamin, sholatnya adalah 50 waktu. Bagaimana maksudnya?
sholat 50 waktu ini adalah aslinya. Artinya secara hakikat ruh kita itu harus menjalankan sholat yang 50, yaitu mengadopsi dari sifat wajibnya Allah 20, sifat mukhalnya Allah 20, dan sifat wenangnya Allah 1, diperluas menjadi 10, akhirnya berjumlah 50. Itulah yang disebut dengan aqidatul khamsi atau akidah 50. Jadi kalau kita menjalankan sholat syariat, ruh kita itu harus menyadari bahwa susunan tubuh manusia yang terdiri dari ulu, kulit, otot, gaji, daging, balung, sumsum. Kalau bahasa Indonesianya bulu, kulit, otot, tulang, lemak, daging, balung, dan sumsum. Jadi secara syariat sholat 5 waktu adalah sholatnya anggota 7 tadi. Jadi yang namanya ulu, yang namanya kulit sampai sumsum itu harus menyadari kepada Zat Maulana Wajibul Wujud. Itu secara syariat artinya bahwa sholat kita itu adalah sholat yang benar-benar ada perasaan nyembah kepada Zat Maulana Wajibul Wujud. Artinya yang menggerakkan ulu kita, yang menggerakkan otot kita, yang menggerakkan tulang kita, yang menggerakkan sumsum kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini namanya adalah sholat secara akidah baru bisa diterima. Kemudian sholat yang kedua yaitu namanya sholatnya kolbu atau sholatnya hati. Sholatnya hati harus menyadari bahwa yang menggerakkan kolbu kita yang disebut dengan as-sholatu daimu, yaitu sholat daim, adalah Allah. Jadi hamba di sini tidak berperan, hamba hanya diperjalankan, hamba hanya disolatkan. Bukan hamba yang sholat, tapi hakikatnya adalah Allah sendiri. Dengan kuasanya, dengan sifatnya, dengan af'alnya, dengan asma'nya, dan sekaligus dengan zatnya. Tapi tolong diperhatikan sekali lagi bahwa tidak diperkenankan jamaah tauhid, santri rahmatan lil alamin, dan santri Jawa meninggalkan sholat 5 waktu. Kemudian sholat yang ketiga tingkatan adalah sholatnya ruh. Dalam sholat ruh ini ada istilahnya sholat kusta. Sholat kusta itu maksudnya adalah sholat khusyuk anta. Sebab sholat itu kalau tidak khusyuk tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kata riyadah, kata mujahadah yang tertera di dalam kitab Al-Hikam ini tujuannya adalah melatih diri untuk melaksanakan sholat secara hakikat, yaitu yang namanya sholat ruh. Jadi kalimat yang tertera di dalam surah Ad-Dariyat ayat 56 tadi yang dikatakan Pak Budni
Pak Gud mongko nyembah sira ni ing ingsun. Maksudnya Pak Bud di sini adalah ruhnya. Maka tatkala jiwa sudah melaksanakan sholat secara rohani, maka di sini yang menggerakkan ruh kita supaya ruh kita sadar dan memuji kepada Zat Maulana Wajibul Wujud, pada hakikatnya adalah Allah sendiri. Dalam praktek kesehariannya kita harus memahami tentang hakikat ruh yang Allah perintahkan kepada hambanya. Maka dari itu santri rahmatan lil alamin mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat untuk berangkat di majelis taklim agar kita memahami apa hakikat sholatnya ruh. Karena kita selama ini semua orang itu paham kalau manusia hidup itu pasti ada nyawa dan ada ruhnya. Tapi kenapa kita tidak mengetahui yang namanya ruh kita? Berarti kalau kita tidak mengetahui namanya ruh kita, maka bagaimana kita akan memahami tentang hakikat sembahyang kita atau sholat kita? Tentu tidak akan mengena sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada hambanya. Maka dari itu sekali lagi saya sampaikan kepada jamaah, khususnya santri rahmatan lil alamin, jamaah tauhid, jamaah kaum muslimin, luangkan waktu kita menuju kepada majelis taklim supaya kita memahami hakikat diri.